hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, tibalah saatnya kita masuki cara inti, yaitu Muwadatul Hasanah, dengan judul meneguhkan nilai-nilai spirit sholat menuju momentum peringatan Isra Mi'raj 27 Rajab 1443 Hijriah, yang akan disampaikan oleh Ketua DKM kita, Bapak Dr. Haji Desi Arwen MPD. Pak Haji, mohon izin atau bertanya sebentar, Pak Haji. Ya. Bisa nggak ya di sela-sela atau di akhir ceramah ada jamaah ada diberi kesempatan atas 1 atau 2, 3 jamaah memberikan pertanyaan biar ada sedikit interaktif dalam acara ini, Pak Haji. Bisa, silakan. Bisa. Ya. Oke. Makasih Pak Haji. Kepada Pak Haji, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Suara saya jelas ya? Jelas Pak Haji. Ya, ini suara rada serak ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya khairun wal hadirat bil zumiyah wa ghairal zumiyah rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi. Ila akhir ayat. Subhanallahu alazim. Yang terhormat Ketua RT 04 dan 05 RW 17 Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Pak Insinyur Haji Tommy Yudhiansah dan Bapak Insan Agung beserta segenap jajaran. Yang terhormat pengurus jajaran pengurus Mushola Ar-Raudhah yang mengikuti acara, mungkin yang belum sempat ikuti acara ini, ibu-ibu jamaah Mushola Ar-Raudhah, para masjid jamaah Mushola Ar-Raudhah, dan yang saya muliakan jamaah dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang mohon maaf kepada jamaah Ar-Raudhah, memang saya sengaja share link Zoom kita supaya menambah syiar dan ramai, karena memang kebetulan hari ini hari libur gitu. Jadi bagi yang sempat saja, ya, bagi yang sempat saja, karena ini bisa menjadi salah satu poin untuk nambah jumlah kehadiran mereka sebagai bukti melaksanakan meningkatkan kinerja. Saya lihat tadi Pak Rektor juga ada, makasih banyak Pak Rektor. Wah, ikuti namanya doang acara ini. Ada Pak Rektor tadi saya lihat namanya ya. Dan hadirin hadirat yang berbahagia, tahun ini kita masuk kepada tahun 1443 Hijriah. Berarti kalau kita lihat, Rasulullah itu diperintah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj itu sekitar 13 tahun kenabian beliau. Berarti di usia sekitar 53 tahun. Dan di saat itu juga yang kita lihat record tentang Isra dan Mi'raj tadi, salah satu utamanya adalah kaitan dengan sholat. Dan kalau kita lihat
kaitannya dengan sholat itu, maka tema ini pun saya ketika ditanya oleh Pak Tajri kemarin, temanya apa aja? Ya udah, meneguhkan nilai-nilai spirit sholat dalam momentum Isra Mi'raj 1443 Hijriah. Jadi saya juga minta izin ke Pak Tajri selaku salah satu aktivis dan turun sholat, jadi temanya itu. Hadirin hadirat yang berbahagia, ketika bicara mengenai nilai-nilai spirit sholat, tentu ada beberapa hal yang bisa kita inikan. Gitu. Karena utama dari ini tadi kan sholat, dan sholat itu kan ada beberapa hal yang melekat, ya, beberapa aspek yang melekat pada sholat itu. Pertama, di Al-Quran dikatakan di surat Al-Maidah itu ayat 6. Iza kumtum ila sholat fawsilu wujuhakum. Ini prasolat ya. Karena as-sholat itu juga dikatakan as-sholatu mi'rajul muslimin. Sholat itu mi'rajnya orang Islam. Orang Muslim. Jadi kalau ingin mi'raj, ingin peningkatan kan mikrat itu mi'raj itu kan ingin meningkat, ingin naik itu iza kumtum ila sholat fawsilu wujuhakum. Maka bersihkanlah wajahmu. Secara filosofi dan secara substansi serta redaksi, kalau kita wajah, berarti itu ada mulut, ada mata, ada hidung, ada wajah kita itu ya. Jadi artinya betapa ketika kita ingin melakukan sholat atau mi'raj itu bersih dulu. Jadi pola komunikasinya perlu dijaga, lisan. Karena lisan itu nanti akan lari dia ke hati. Jadi mulutmu, jadi menjaga pembicaraan. Fawsilu wujuhakum, wajah. Terus penglihatan, visi, misi, plus lagi bagaimana performan kita di depan orang, raut wajah, dan sebagainya. Ini kan tersenyum, tegur, sapa. Jadi doa, mendoakan, jadi salam. Jadi banyak ini, pertama itu dulu, fawsilu wujuhakum. Jadi di sini ketika kita memahami substansi, ketika betul-betul kita ingin berkomunikasi dengan Allah, ingin masuk ke ranah sholat itu, fawsilu wujuhakum. Bersihkan wajahmu. Nah, maka di sini betapa gara-gara mulut sekarang, zaman sekarang, orang bisa ribut. Orang bisa keluar di grup, bisa berantem, bisa macam-macam lah. Ini nggak tahu nih perang apa tersinggung Vladimir Putin kali dengan Ukraina gitu, dia nyerbu masalah apalah kira-kira itu. Tapi yang jelas kadang-kadang sering-sering mulut juga memicu dan memacu terjadi konflik serta perpecahan. Ada kadang-kadang ya ini mulut doang, salah slip of the tongue, salah bicara, itu bisa memantik, memicu dan memacu perpecahan. Maka di sini wujuhakum. Maka di sinilah betapa misalnya ketika ingin sholat dan ingin melakukan tatap muka dengan Allah, karena tanpa batas itu, maka bersihkan wajah kita. Maka mangkana yu'minu billahi wal akhir fal yukrim, banyak tuh, hormati tetanggamu, hormati tamumu, ridallah fi ridan nas, ridallah fi ridal walidain. Banyak yang
prepare yang perlu kita sediakan. Kalau betul-betul secara substansi kita ingin berkomunikasi, ingin berintiman dengan Allah. Karena as-salatu mi'rajul muslim. Salat itu mi'rajnya orang muslim. Yang berikutnya, wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan. Jadi tangan ini banyak substansinya, ya betul, karya, kerja, karya, berbuat, beraktivitas. Itu simbol dari orang kalau memang melaporkan sesuatu sama Allah, dia juga harus khairukum anfa'ukum linnas. Substansinya kita juga akan membantu keintiman kita dengan Allah ketika kita telah memberikan karya dalam kehidupan, telah memberikan kemanfaatan ke dalam kehidupan. Jadi artinya mi'rajnya, sholatnya akan bermakna ketika tangannya itu telah memberikan keberartian dalam kehidupan yang kontributif dan berbagi, ya yadul ulya khairun min yadis sufla, bersharing. Nah, maka di sini ketika ingin mi'raj, berintiman dengan Allah, wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tangan. Maka di sini khairukum anfa'ukum linnas itu sesungguhnya adalah himbauan Nabi. Betapa orang sholat itu adalah orang-orang yang memberikan kemanfaatan. Maka ada juga ancaman dan sindiran Allah pada orang yang sholat tanpa peduli dengan sekitar. Fawailul lil musallin. Maka neraka lah bagi orang-orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun, sholat yang lalai dan riya, wa yamna'unal ma'un. Yura wa yamna'unal yurauna wa yamna'unal ma'un. Ya, artinya ini teologi al-ma'un kalau di Muhammadiyah, di Perserikatan, teologi al-ma'un artinya kesolehan sosial juga sangat membantu kita untuk berintiman dengan Allah. Kemistrinya nggak dapat kalau sekedar hubungannya formalistik tanpa harus tersubstansi dengan baik. Kata Allah, ini hambar sebenarnya. Sebenarnya ya saya juga nggak diterima, emang dia datang tapi diterima ya itu tadi. Jadi artinya betapa sholat juga banyak aspek yang melekat dengan sholat itu, sehingga dia kebermaknaan dalam sholat itu juga penuh aspek yang melekat. Nah, ini sebelum sholat ini ya. Jadi di Al-Maidah itu kita di zakum tumila sholat fausim wujuhakum wa aydiyakum. Wajhulan marafiq. Betul, secara ini tuh wudhu sebetulnya. Secara letterlek, secara luwatan, secara kalimat itu wudhu. Namun secara substansi dan filosofi serta spirit itu bagaimana sholat memberikan makna untuk sholat yang menjadikan kita orang yang bermakna dalam kehidupan dan saling memberikan kemanfaatan. Seperti itu. Berikutnya, wamsahu biru'usikum. Sapulah kepalamu. Al-aql. Ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqla lahu. Agama itu penuh dengan logika. Enggak pantas orang untuk beragama kalau tidak menggunakan logikanya. Maka di sini menurut saya betapa juga Allah sangat memuliakan orang-orang yang menggunakan akalnya, mengeksplorasi akalnya untuk keperluan
kehidupan yang mana Allah menyediakan semuanya buat kita, tentu saja dengan optimalisasi pemanfaatan akal, dan salah satu produksi dari akal, dan akal juga terus membutuhkan dia, adalah ilmu. Karena ilmu itu sendiri adalah hasil dari Allah. Karena al-alim al-awwal Allah. Allah itu ilmu, pengajar atau sumber ilmu pertama. Maka di sini sholat juga akan membantu untuk mengintimkan diri kita dengan Allah. Mi'raj pada Allah ketika sholat itu dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Maka dia ilmu itu dikaitkan dengan iman. Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazi na'amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Pak Insinyur Haji Makhfar tadi bilang sebagai ketua ini, dan Pak Haji Insinyur Tommy, insinyur semua ini. Ketua RT-nya insinyur, ketua PHB-nya juga insinyur. Jadi memang tokoh-tokoh engineering ya banyak jadi komplek kita. Jadi di sini keterkaitan iman dengan ilmu. Dan famsahu bil usikum, basuhlah, sapu kepalamu. Pemikiran yang benih-benih, pemikiran, makanya orang bilang kan bekerja ikhlas, cerdas, keras, dan tuntas. Itu juga bagian ini. Maka ada yang bilang dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan iman hidup menjadi terarah, dan dengan seni hidup menjadi indah. Jadi ini ada di kreasi peradaban kehidupan manusia ini, di sini ini cukup menentukan. Tapi ilmu tidak boleh lepas dari iman. Jadi kan dikaitkan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Jadi amanu dan utul ilma. Jadi di sini betapa melalui momentum Isra Mi'raj ini, yang memang kata Pak Ketua PHB tadi sudah 14 abatan, tentu saja ada kata Pak Ketua RT juga tadi selalu aktual, selalu update, dan bisa di-upgrade terus sesuai dengan masanya. Gitu. Sekarang Tangerang kota berulang tahun yang ke-29, Pak Rektor juga meluncurkan kebijakan untuk memotong pembayaran 2.900.000, 29 juga itu, 29 ya, 29 uang bangunan kayak uang apa, pokoknya mau masuk UMT itu sekarang dipotong bayaran 2.900.000 dan diskon yang lainnya. Ini bukan promosi ya, cuman menginformasi saja dan mempublikasi dan mensosialisasi betapa kita juga bersyukur pemerintah kita, umara kita telah berhasil memimpin Kota Tangerang ini sehingga memberikan pencapaian seperti ini. Dan musola juga berdiri atas dukungan pemerintah daerah Kota Tangerang. Dan saya sebagai ketua, Pak Haji Tommy sebagai insinyurnya, Pak Haji Ramdan dan segenapnya. Bukan hal yang mudah juga untuk mendirikan musola ini, penuh liku-liku. Dan ya, Pak Haji Sumarsono sampai keluar pedang juga itu. Ya, jadi ini untuk saya adalah jihad. Dan alhamdulillah jihadnya kita, kalau kita lihat dari 2008 apa 2009 kita Pak Haji Tommy? 2009 Pak. 2009 ya? Oh ya, berarti udah 13 tahun nih. Betul. Rasulullah melaksanakan dakwahnya 13 tahun udah harus mulai Isra Mi'raj juga gitu. Nah ini momentum Isra Mi'raj. Insya Allah. Kita udah melaksanakan tugas kenabian kita di musola Ar-Raudhah. Ya saya juga kalau di periodisasi ke presidennya udah periode keberapa saya ini? Nggak ada periodisasi kayaknya di musola ini ya. Tadi mencari kader, kebetulan merebutnya juga sekarang mahasiswa FAI UMT, mahasiswa PAI-nya S1 PAI, Sodik,
Dan memang sebenarnya berdinas juga di rumah saya dan juga di musola double pahalanya itu kalau dia bisa melaksanakan dua-dua. Jadi memang di sini musola ini udah 13 tahun, masih 13, dan saatnya kita juga melakukan Isra dan Mi'raj ini. Ke kota yang ke-29, jadi UMT juga yang ke 13 tahun, UMT. Nah, jadi memang ini kalau ada kalender UMT di musola memang ya kebetulan saya juga memang sebenarnya hari juga di Universitas Madya Tangerang. Dan terima kasih kepada Pemda yang telah memberikan dukungan sehingga perjuangan kita tidak sia-sia. Saya kadang-kadang berpikir kalau untuk ukuran musola kita ini bisa diperlombakan ini Pak Haji Tommy ya, Pak Haji Ramdan ya. Iya Pak. Ya lumayan bagus juga lah. Bagus Pak. Iya. Ukuran musola bagus Pak. Ya untuk ukuran musola ya bukan masjid. Nah, iya betul. Ya bisa inilah ya bisa ini buat Fastabiqul Khairat saja, bukan buat apa-apa. Ya. Insya Allah ke depan Pak, ada event-event kita naikkan itu Pak. Ya, sip. Ya Pak. Kita lanjut bahwasanya wamsahu birusikum. Bagaimana mindset kita? Ada sekarang namanya C4 itu. Pertama critical thinking. Wah, critical thinking ini ya berpikir secara kritis, sistematis, metodologis. Nah, ini kan raksun kita, raksani, raksuna, ru'us. Bagaimana intelektualitas kita asah demikian rupa, sehingga dia mampu berdaya saing dan mampu memberikan irfa, tafrik. Jadi tarfik namanya, jadi kenaikan nilai kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Karena man arada dunia fa'alahi bi'ilmi. Barang siapa yang menguasai dunia ya dengan ilmu. Orang yang menguasai dunia itu siapa? Ya, kalau Indonesia sering ini asing dan aseng. Janganlah nanti kita juga perasaannya kita juga ikut menguasai dunia ini, paling tidak bermanfaat di lingkungan kita. Gitu. Menguasai dunia dengan ilmu. Waban ardal akhirat dengan ilmu, menguasai akhirat juga dengan ilmu. Ingin menguasai dua-duanya dengan ilmu. Nah, itulah salah satu substansi di antara substansi spirit itu kalau kita ingin mi'raj, ingin berintiman dengan Allah yang berkomunikasi tanpa batas. Tentu saja karena as-salat itu doa, salat juga dianggap doa. Doa itu ud'uni astajib lakum. Ini komunikasi, direct communication with our God is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada wasilah-wasilahan, nggak ada lewat-lewat apa. Jadi kalau ingin sinyalnya kuat, ya sesungguhnya sholatlah. Inna sholat kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, sholat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin pada waktu-waktu yang ditentukan. Memang dalam keadaan seperti ini, saya juga termasuk ketua musola yang nggak terlalu rajin untuk berjamaah di musola. Namun insya Allah salat itu udah nggak bisa ditawar-tawar. Ya, artinya manis, nikmat, serta nukleus dari salat itu ya insya Allah kita rasakan betapa dia memang kadang-kadang tanpa terasa air mata jatuh, bertitisan, tertitik gitu. Nah, karena kita rasa ada chemistry, sesuatu kadang chemistry ada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini critical thinking, komunikatif. Kalau ya saya termasuk yang bersyukur orang yang sedikit tahu apapun yang dibaca dalam sholat itu, insya Allah sedikit tahu lah redaksi, terjemahan dari redaksi yang dibaca itu. Ya gitu. Jadi Allahumma ba'id baini wa baina watayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jadi kayak gitu-gitu. Doa apa yang saya baca, ayat Quran apapun insya Allah sedikit-sedikit mengetahui. Jadi artinya lebih terasa lagi komunikatif dengan Allah. Nah, itu secara apa namanya proses sholat itu tadi sendiri. Yang berikutnya sholat juga
lebih mengajarkan juga kolaboratif. Ya, kolaboratif, ya berjamaah itu kan, akan sholat berjamaah lebih afdal sedikit. Menurut saya, ke sholat kita upgrade lagi lebih dari sekadar seremonial seperti itu. Seremonial nggak bisa dihilangkan, tetapi substansi juga harus terus dibangun sehingga sholat akan memberikan makna terhadap lebih luas lagi dan lebih dalam lagi dalam memberikan penguatan terhadap kaum muslimin dalam menghadapi kehidupan ini. Karena saat sholat itulah sesungguhnya pola komunikasi kita secara lebih intens terjadi dengan Allah. Yang berikutnya, ini sholat ingin dibangun mindset dan ru'usikum, kepala kita itu ya, akal gitu. Yang terakhir itu yang keempat kita lihat wa arjulakum ilal ka'bah. Wa arjulakum ilal ka'bah. Kakimu, kaki di sini inilah kemandirian. Nah, kemandirian ini kemandirian kewirausahaan, keteguhan itu sebetulnya, karena Allah itu menyenangi hamba-hambanya yang mandiri dan berkontribusi. Maka di sini menurut saya ini Jakumtum ila sholat Al-Maidah ayat 6. Kalau sholat itu sendiri kita lihat di banyak sholat lah ya kan, di Al-Baqarah ayat 2 misalnya allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, kita mampu berkomunikasi dengan terkonek dengan yang gaib, itu namanya al-iman, al-aqidah. Artinya salah satu aktualisasinya adalah wa yuqimunas shalah, iqamatus shalah. Itu pendidikan sholat. Kita lihat juga sholat misalnya ada 5 waktu itu. Yang secara vulgar disebutkan di Quran itu di surah Al-Isra juga ayat 7, ayat 87 nggak salah. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajr kana mashhura. Aqimis shalah liduluki, dirikanlah salat karena condongnya matahari. Di dulu ke syamsi. Condong matahari berarti duhur dan yang berikutnya ila ghasaqil laili, ketika masuknya malam. Berarti maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr. Wa Qur'an itu bukan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu perbedaan fajar yang mampu membedakan antara benang merah dan benang putih. Itu salat fajar. Di Mekah kalau kita lihat kan nggak salat subuh nyebutnya, itu salat fajar. Jadi itu. Jadi memang ada yang kalau kita menjamak mengqashar, dua itulah yang digabung. Maghrib boleh digabung sama isya. Ini boleh digabung dhuhur sama asar. Boleh nggak isya sama subuh? Ya enggak. Ya kan menggabung ini banyak ya. Tapi ada juga yang qashar, orang qashar kubro gitu, jamak kubro. Qashar kubronya terlalu pendek, sekali seminggu sholatnya. Ada yang super kubro gitu. Super akbar, jamak kubronya. Sholatnya sekali setahun apa 2 kali setahun. Idul Adha, Idul Fitri. Jadi ya, itu mah kelebihan. Jadi memang inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Ada waktu-waktunya. Maka di sini lanjut lagi oleh ayat itu, ayat 8 nggak salah ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ketika malam fatahajjat bihi nafilatan lak. Tahajudlah sebagai anjuran bagimu. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqam. Jadi karena itu kamu derajatmu akan dinaikkan. Maka di sini kita lihat ini tentang sholat. Nah, makanya di sini sudah nggak ada ini lagi dah. Banyak tinjauan-tinjauan tentang sholat ini.
kedahsyatannya, keiniannya. Tapi yang jelas kita sudah tidak meragukan lagi itu semua. Namun di sini bagi kita yang penting adalah bagaimana sholat ini dari waktu ke waktu kita perdalam pemahaman dan pemaknaannya, dan kita buktikan implementasi dari sholat itu sendiri, sehingga tidak terjadi yang sifatnya ancaman Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan sholat, tetapi dia tidak mendapat apa-apa dari sholat tersebut. Dan kalau di surat Al-Isra di sini kita lihat ayat pertamanya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Secara geografis kita lihat dari Masjidil Haram kepada Masjid Aqsa. Saya juga belum sempat ini ke Masjid Aqsa. Ini pernah pengen 2019 kemarin akhir. Saya kalau ada paketnya boleh itu mengambil itu rencana, tapi hanya keliling-keliling Turki aja, keliling Ankara, Istanbul, sekali seminggu. Kalau boleh ke Aqsa itu, waduh senang sekali, tapi katanya keamanannya belum bisa dijamin karena Israel waktu itu masih masif dan agresif. Nah, yang saya lihat, saya sempat pergi ke kuburan, ke makam, diajak oleh gayatnya gitu ya, ke makam Abu Ayyub Al-Ansori, salah seorang sahabat Rasulullah yang dimakamkan di sana. Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah sahabat yang rumahnya dipakai menginap oleh Rasulullah ketika sahabat orang-orang Ansor berebut untuk menawarkan penginapan di rumahnya. Maka Rasulullah ngomong, nanti saya akan nginap di tempat onta saya berhenti. Di mana onta saya berhenti ini, disitulah saya akan nginap. Dan kebetulan, kata Allah, onta itu berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori itu. Dan Abu Ayyub Al-Ansori itu langsung lagi menjadi sahabat Rasulullah dan menyebarkan dakwahnya ke daerah barat lagi sampai ke Turki dan dimakamkan di dekat Istanbul. Dan banyak juga terjadi TBC itu, tahyul bid'ah khurafat itu di sana. Saya lihat kalau sibuk mau sholat asar, orang malah sibuk naruh-naruh aqua di kuburan Abu Ayyub Al-Ansori untuk berdoa-doa minta cai tiis gitu. Dari sana ternyata semangat keberagamaan di mana ya sama, ada kadang-kadang semangat keberagamaan itu kalau kurang dibarengi dengan pengetahuan akan membuat kurang optimal dalam menghayatinya, sehingga lebih utamakan hal-hal yang di luar substansinya. Seperti itu. Maka di sini hadirin, hadirat, jamaah Ar-Raudhah dan jamaah kita semua di Tangerang yang dirahmati Allah, baik yang Zoom maupun dari Zoom, dan ada yang satu laptop beberapa, ada yang satu persatu, dan saya lihat ini sudah 77 orang, berarti lebih dari itu pasti, karena ada yang double-double dan triple-triple, ada yang quartet-quartet dan lain sebagainya. Maka sebagaimana permintaan tadi dari Bapak Tajri, Ustaz Tajri, selaku MC, silakan di tengah-tengah kita dialog, karena supaya tidak monoton. Jadi tema kita sekarang tadi meneguhkan spirit, ini nilai spirit sholat. Nah, sholat komunikatif, sudah pasti berkomunikasi ya. Berkomunikatif dengan Allah, berintiman dengan Allah, dekat, berdoa, mi'raj, berkolaborasi. Nah, itu semangat sekarang komunikatif, kolaboratif, dan substantif. Seperti itu. Jadi kita silakan kita bertanya atau apa gitu, sehingga lebih interaktif lagi kita. Karena kalau ceramah di YouTube ngelambat ya, maupun apa juga banyak. Nah, ini komunikasi langsung. Dan kita juga terjadi juga di musola mau Ramadan. Biasanya kita ya ketemuan ya. Biasanya juga sarapan bersama subuh. Oh, memori-memori indah itu di musola.
terlewatkan selama COVID ini, betapa kita benar-benar indah lah dengan sholat itu, ya, peluk-pelukan kadang. Jadi melalui Zoom ini tidak mengurangi semangat dan spiritnya, dan inilah keniscayaan dinamika kehidupan yang harus kita lewati, sehingga tidak ada yang perlu berkecil hati. Imun kita memang kita nggak happy dulu. Kalau kita jujur ini ya, karena nggak seleluasa dulu. Cuman entahlah, pasti itu yang terbaik menurut Allah, dan kita harus menerimanya dengan lapang dada gitu. Saya silakan kita berkomunikasi dengan interaksi yang diajukan oleh para hadirin dan hadirat. Saya tunggu. Terima kasih. Baik Pak Haji, ini ada pertanyaan di kolom chatting Pak Haji. Saya bacakan ya Pak Haji. Ya. Dari Pak Dani Ardi, salah satu jemaah Mushola Rodoh. Assalamualaikum Pak Ustadz Arwen. Mau bertanya, apakah ada puasa Isra Mi'raj? Terima kasih. Ya, makasih. Sepengetahuan saya, tidak ada puasa Isra Mi'raj. Ada juga puasa Rajab, ada yang bilang-bilang puasa Rajab ya. Ya kita juga bisa buka lah di Google juga nanti ya. Ya, sepengetahuan saya puasa itu yang jelas-jelas disebutkan hadisnya itu sunnah itu ya. Puasa Senin Kamis, puasa apa itu? Arafah itu, puasa Ba'da Idul Fitri. Ya itu aja sih. Tapi kalau mau puasa di bulan Rajab, ini kan ada Senin Kamis ya. Kalau menurut saya gitu ya, nah itu. Tapi ada kawan-kawan Muslim yang memuliakan bulan Rajab, ya menurut saya tidak ada salahnya memuliakan bulan Rajab, karena sudah pasti kullu yaumin, kullu syahrin, wa kullu amin fi hayatina al-mukarram min Allah, dimuliakan dari Allah. Jadi saya rasa itu. Dan adakah beda hari Jumat? Ya saya izanu dia di sholat min yabil fas'au ila dzikrillah. Yang sebutkan oleh Al-Quran juga ada surah Al-Jumu'ah itu, kalau dipanggil untuk bersolat berjamaah di Jumat, fas'au, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Jadi puasa Isra Mi'raj saya rasa nggak ada itu Pak ya. Nah, cuman karena ada hari Senin dan hari Kamis di sana, ya lebih jelas dan lebih safety-nya Senin Kamis saja. Lebih safety. Rasa itu. Mungkin ada dari UMT yang nambahin. Yang setuju para kiai itu yang ikut kali. Puasa Ayamul Bid. Teman-teman Aika, Bang Hozin ada yang nambahin. Pengetahuan saya seperti itu. Ya, masih ada? Silakan untuk jamaah yang lain mau bertanya lewat chatting atau langsung video disilakan, dipersilakan. Ini ada chatting di saya masuk ini. Di chatting di Pak Tajir masuk nggak ya? Mungkin dari yang di musola, dari jemaah Rodoh ada yang mau bertanya? Ada puasa Yaumil Bid. Oh, sepertinya ada yang mau bertanya Pak Haji dari jemaah musola Rodoh. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Suaranya kurang jelas ya. Atau di kolom chatting aja. Di kolom chatting atau coba lebih.
Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Suara Dipa kedengaran enggak? Kedengaran. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, izin bertanya mewakilkan para jamaah juga ya yang ada di Musola Ar-Raudhah. Paling ini Pak Haji terkait dengan bagaimana cara untuk bisa selalu istiqomah ya. Karena apa ya Pak Haji? Momentum Isra Mi'raj ini tentunya kita kan pasti akan bertambah keimanan kita, giroh Islamiyahnya juga bertambah gitu. Karena ini kan momentum kita untuk bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan gitu. Cuman yang sering terjadi di kebanyakan masyarakat kita adalah kita tuh nggak bisa selalu konsisten untuk menempatkan semangat itu sampai ke hari-hari berikutnya gitu Pak Haji. Kadang di minggu-minggu pertama aja. Contohnya misalnya yang terjadi nyata di masyarakat Indonesia, puasa lah misalnya. Di hari pertama musola yang ramai. Atau tiba-tiba di hari terakhir jadi pusat perbelanjaan yang ramai gitu. Itu kan hal-hal yang lumrah terjadi di masyarakat Indonesia Pak Haji. Yang ingin jadi poin pertanyaan saya, bagaimana cara kita Pak Haji untuk bisa selalu istiqomah dalam kebaikan, dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam melakukan kebaikan tentunya Pak Haji. Kurang lebih itu Pak Haji. Terima kasih atas waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Ya, Ananda Diva. Ini satu angkatan dengan Alfan ya anak saya. Cara merawat istiqomah dan konsistensi kita terhadap melaksanakan giroh Islamiyah itu, sesungguhnya ya maka tadi pemahaman terhadap apa yang kita lakukan. Pemahaman itu adalah allazina yafhamuna bima yaf'alun. Allazina yafhamuna bima yakra'un. Orang yang paham apa yang dia kerjakan. Paham ini bukan sekedar arti secara lugatan atau etimologi, tapi paham secara substansi dan filosofinya dan maknawinya gitu. Sehingga ketika Mi'raj misalnya, Isra Mi'raj itu kita kan udah Mi'raj salat wajib aja 5 Mi'raj kita itu. Belum qabliyah ba'diyah itu Mi'raj juga. Sesungguhnya ya cara mempertahankan semangat Mi'raj itu, Isra dan Mi'raj itu dengan sholat itu. Sholat itu sendiri. Kan as-sholatu mi'rajul muslimin. Sholat itu mi'rajnya orang Islam. Jadi kalau kita melakukan sholat itu dibantu lagi dengan memahami bacaan sholat itu artinya apa, itu akan membawa kita lebih intim lagi dengan Allah. Itu baru pada prosesi seremoni sholatnya. Itu akan membantu. Belum lagi apa yang melekat pada sholat itu. Apa yang melekat pada sholat? Kan la yu'minu ahadukum hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidak beriman di antara kamu sebelum dia menafkahkan apa yang dia senangi. Tidak beriman di antara kamu kalau kamu tidak menghormati tetanggamu. Tidak beriman tetangga di antara kamu selama kamu kekenyangan, enak tidur, dan kamu kelaparan. Jadi orang di sekitar kamu kesusahan. Ini kan cara merawat konsistensi kita atau istimewa kita dalam giroh keagamaan. Memang perlu mentakdib, mentaklim diri itu sendiri. Nggak mudah. Karena agama itu kita terjebak kepada seremoni saja. Mi'raj, nanti ramai apa ini? Ya kalau mau jujur mah, Mi'raj itu ya bisa tiap hari aja 5 kali Mi'raj yang wajib. Belum lagi qabliyah ba'diyahnya. Belum lagi tahajudnya. Itu Mi'raj mulu kita itu. Kalau kita memahami substansinya gitu. Betapa kita menghadap Allah melalui sholat itu, kita akan termeh-meh di depan Allah. Betapa apa sih yang udah kita lakukan? Apa sih yang udah kita inikan? Apalagi kita chatting ke saya nih,
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah mencegah, sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan mungkar. Artinya sholat akan mampu membangun spiritualitas kita. Spiritualitas itu ya dia secara simultan tuh membangun keimanan, sekaligus membangun kesolehan kita, sekaligus membangun ihsan kita atau akhlak kita gitu. Jadi di sini sholat yang berefek. Nah, sholat berefek inilah sholat yang mampu mempertahankan giroh Islamnya kita itu. Maka di sini momentum-momentum dari peringatan-peringatan itu, ini silakan saja diadakan seremoni perayaannya. Saya juga tidak terlalu permasalahkan juga itu sebenarnya, tetapi hal itu juga tidak akan berarti apa-apa selama kita sendiri nggak terpengaruh apa-apa oleh momentum-momentum yang kita lihat. Itu ada 6 tuh selama setahun itu. 1 Muharram, 12 Rabiul Awal, 27 Rajab, 17 Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha kan, 1 Muharram, 12 Rabiul Awal, 27 Rajab, 17 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah. Sesungguhnya kalau hanya 6, sementara setahun itu 360-an lebih, ya nggak ini mengandalkan itu, tapi ya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, waktu yang 5 itu lagi memahami ininya gitu, apalagi memaksa mu'aqabah diri kita untuk melakukan itu. Berat memang, tapi kalau dipaksa terus-menerus dia akan menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan dan menjadi nikmat itu. Saya bukan ini nih ya, bukan sok pamer ini. Itu satpam. Misalnya setiap saya mau berangkat itu kasih gocap, pulang kasih gocap, satpam di perumahan. Padahal saya nggak ngutang, nggak apa gitu. Tapi kadang-kadang kalau lewat, kalau nggak ngasih rasa berhutang gitu. Benar? Tangga saya iuran lingkungan rutin tiap bulan, bahkan sering saya rapel-rapel bayarannya. Nah, ini kadang-kadang dihukum oleh perasaan sendiri gitu. Kayak gitulah contohnya. Ya terpaksa kadang-kadang, tapi itu menjadi nikmat. Nah, itu kadang-kadang yang keterpaksaan itulah. Kalau ada lagu Rhoma Irama, terpaksa, sungguh terpaksa, aku bernyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Nah, terpaksa tapi berharap. Nah, jadi sungguh terpaksa aku melaksanakan sholat, mengharapkan ridho dari ilahi. Ridho ilahi mana-mana Rhoma Irama. Tapi ridho ilahi ya maksudnya ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga ya itulah kira-kira konsistensi itu akan terjaga atau istiqomah itu selama kita dawamkan, biasakan, dikontinuitaskan. Kayak sholat berjamaah saya lihat itu di antara jamaah kita banyak yang mendawamkan itu, bersyukur. Ya bersyukur, alhamdulillah dia mendapat kenikmatan untuk itu. Saya sendiri juga termasuk yang kurang rajin berjamaah. Tetapi saya tahadus menikmah juga, sangat menikmati kalau prosesi sholat itu. Karena apa terjadi keintiman kita dengan Allah. Ya, keintiman kita dengan Allah yang berkomunikasi, dan betapa banyak kata-kata takbir, doa iftitah di Al-Fatihah, itu doa, surat yang kita baca juga. Ada yang tentang cerita masa lalu, ada yang sindiran, ada yang ajakan. Tambah lagi kita rukuk terbaca apa, i'tidal baca apa. Jadi betapa sesungguhnya itu kan doa semua. Maka as-sholat itu doa. Nah, maka di sini perlu juga namanya pemaksaan. Memaksa diri sendiri dulu, memaksa keluarga, memaksa lingkungan. Nah, makanya kalau pemerintah kan apa-apa itu dua aja.
kalau nggak reward, kalau nggak punishment. Akan ada nggak sanksi pidana? Ada nggak razia nggak sholat? Ada nggak razia nggak zakat? Razia dipidana, soalnya nggak menunaikan zakat profesi, zakat mal, akan dipidana sekian, seperti tegasnya pemerintah menindak pengemplang pajak. Manusia ya harus seperti itu. Al-Quran itu kan nazira wa basyira wa nazira. Ada berita gembira, ada berita ancaman. Targhib wa tarhib. Tarhib itu semacam harapan, tarhib itu ancaman. Nah, memang manusia ya seperti itu. Makanya yang paling indah itu kesadaran. Malu rasanya, bukan takut. Indahan mana malu sama takut? Nah, ya sebenarnya sih itu sebuah proses saja. Nah, derajatnya lebih tinggi malu. Ya lebih tinggi malu. Kalau malu nggak enak, terpesipu kita. Nah, dengan Allah kadang saking udah malu dan Allah minta mulu, rasanya kebanyakan minta sama Allah. Ada rasa sungkan. Coba kita dengan raja kita aja, dengan kepala daerah kita termeh-meh kalau mau ngomong sampai ngos-ngosan. Dan Allah sudah terasa belum pola komunikasi yang terbangun. Kata Tuhan, siapa minta deh. Minta mulut, memang disuruh. Udah oni. Mintalah ke saya, kata Allah, astajib lakum. Nah, orang yang udah menikmati pola komunikasi itu, dia sadar betul. Dia udah malu minta. Saya ingat ketika Denada curhat tentang anaknya yang kanker. Dia sampai-sampai katanya, tinggal uang 200.000 doang, tinggal di Singapura, anak berobat di rumah sakit mahal Mount Elizabeth itu. Gimana cara meminta sama Tuhan, udah nggak bisa ngomong lagi. Artinya di sini menikmati manisnya iman, manisnya komunikasi itu perlu membina diri kita. Tentu saja kebijakan dari pemerintah memegang aturan juga perlu supaya lebih terkondisi dengan baik. Itu Nana Dipa. Maka Nana Dipa ini yang kuliah di UIN sama-sama Alpan di ini ya, di IPB ya. IPB prodinya perbankan syariah. Ya, artinya gimana ya? Paksalah diri kita dulu, paksa dulu. Akhirnya pelan-pelan terpaksaan itu ada harapan. Ketika ada yang diharap, harapan itu mulai dari materialistik, akhirnya berubah kepada substansik dan abstraktif. Kalau materialistik, kita melakukan ini pengen surga. Itu materialistik, jangan Allah masih bertransaksi. Materialistik namanya. Pengen dapat bidadari 6 orang, tak pernah menstruasi, melebihi cantik dari Cinta Laura, atau siapalah yang paling cantik, Angelina Jolie, siapa gitu ya, terus dapat surga, airnya bening, minumannya 7 macam 7 rupa. Wah, itu kita kan masih harapan itu yang dapat kita melakukan ini akan dapat itu nanti. Kata Tuhan, ya udah kalau itu kita pengen, lama-lama nanti kalau batinnya mencerah, batinnya membening, engkau akan malu sendiri dengan permintaanmu itu. Yang saya kasih sekarang itu luar biasa bagusnya, kenapa harus itu mulu yang diomong, tetapi biarin kalau memang baru segitu nalar kamu. Nah, orang-orang yang begitu masih pecutan tuh. Kalau nggak diajak, kamu sholat nggak? Kalau nggak mau dijejekin kata Allah. Nanti diusruk-usrukin di situ. Kalau mau gunjing itu dicolok-colokin. Kan di salah satu ciri-ciri mirat itu kan seperti itu. Nah, bagaimana membangun kesadaran diri kita itu untuk lebih elegan dan genuine beragama ini secara istiqomah yang akhirnya melahirkan keindahan relasi kita dengan Tuhan kita. Ada kesungkanan yang terbangun. Nah, coba dengan Tuhan kita itu, ya Allah, nggak enak amat ya.
baru kemarin ini. Nah, jadi ini yang diharapkan sesungguhnya, pola komunikasi yang indah itu ya. Jadi tapi kadang-kadang kita derajat pemahamannya beda-beda, kudu dibilangin aja, ini ada ini, nanti dapat ini ya. Kalau nggak awas, gue tabokin nanti, gue bacok nanti, gue banting lu nanti, gue bakar lu. Kan itu, waduh, rasanya kayak dengan apa? Tapi coba, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Ya orang yang beriman, indah panggilnya. Masuk ke dalam Islamku, agamaku dengan kafah. Jadi panggilan-panggilan mesra kita, Allah sudah manggilnya dengan mesra, tidak dengan ancaman-ancaman lain. Nah, pada saat itulah sesungguhnya agama itu lebih personalistik, lebih intim, lebih kontinuitas, dan lebih indah lagi bangunan, rancang bangunan. Tapi memang kehidupan itu ya, kita manusia itu wahdaihun najdain, ada dua potensi kiri dan potensi kanan, negatif dan positif. Wajar saja, yang penting bukan kuantitas dan jumlahnya, tetapi proses dan akhir menuju kepada yang baik, itulah yang dilakukan oleh Allah. Anda seperti Anda Diva ini ya berpotensi untuk menjalin keindahan dengan Allah. Ya kami anak santri ya agak sedikit merasakan keindahan-keindahan itu, terutama paling nggak di komunikasi. Tapi banyak juga para santri yang mengerti agama itu agak terjerumus kepada, dalam tanda kutip, bermain-main dengan komunikasi dengan Allah itu. Gitu, paling nggak kalau seandainya kita mengerti saja redaksi Quran itu, secara level pertama aja dulu, translate of language saja dulu, kata-kata kita ngerti itu akan membantu untuk mengindahkan hubungan tadi. Gitu, Nanda Diva ya. Jadi saya rasa harus ada upaya untuk memaksa diri. Sholat itulah mi'raj. Sholat keintiman dengan Allah, maka perbaiki kualitas sholat kita. Kualitas ada dalam prosesnya, kualitas ada kepada prepare-nya, persiapannya dengan wudhu. Kualitas juga ada pada efeknya. Jadi output dan outcome sholat itu apa? Kualitasnya berkualitasnya. Ada orang yang ya sekedar menggugurkan itu, apa efeknya? Nah, kadang nggak terlihat. Dengan saudara, dengan keluarga, ya begitu-begitu aja, lingkungan begitu aja, ya berarti ya nggak tahu lah. Yang penting ya yang secara kuantitatif itu yang bisa dilihat. Seperti itu. Ya, makasih. Terima kasih Pak Tajri. Ya, Pak Haji, ini masih ada 2 pertanyaan. Ya. Meeting Pak Haji ya. Ya, siap. Ya, saya bacakan. Pertanyaan berikutnya dari Pak Adit dari Permata. Terima kasih Pak Adit telah bergabung nih. Saya bacakan. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Adit dari Permata. Ingin bertanya untuk masalah sholat subuh. Waktu sholat subuh itu kadang pendek. Kadang kita suka bablas. Bangunnya itu jam 6 lewat. Pas bangun ingat belum sholat. Itu masih bisa sholat nggak? Oh iya. Ya, pertanyaan seperti Pak Haji. Ya, Adit nih ya. Ya kalau udah ketahuan suka ketiduran jangan begadang. Jadi begadang, jangan begadang boleh saja. Hanya ketika kan. Jadi kalau benar-benar ketiduran, ada lagu Rhoma Irama aja, kalau sering lupa itu mah disengaja. Saya lupa mulu. Nah, jadi kalau sekali-kali kalau terbangun, kalau menurut yang saya pelajarin ya dalam kaidah ushul fikih, rufi al-kalam an thalathin. Hukum itu tidak dibebankan kepada 3 unsur. Nah, salah satunya anin naimi hasta yastayqiza. Orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau benar-benar jam 7 baru terbangun dan benar-benar ya, yang sampai tadi jam 5 dia udah bangun tidur lagi, itu ya
sengaja namanya. Tapi benar-benar jam 2 dia tidur karena memang banyak kerjaan atau apa, tertidur lah sampai jam 7. Pulas-pulasnya, ada yang bangunin lagi. Ya, yang saya pahami, yang saya ketahui, langsung sholat. Tapi kalau malu sama jendela, ya tutup jendela biar gelap. Ini ada yang begitu. Karena gelapan, jangan buka ordeng gitu. Tapi yang jelas menurut saya gini, kalau benar-benar tertidur, dan itu yang benar-benar tertidur itu nggak sering, yang saya pahami silahkan. Tapi kalau besok lagi begitu lagi, ya saya rasa itu harus berubah kebiasaannya. Itu. Jadi gitu ya Pak ya. Apa ya? Kaidah usulnya saja. Anin naimi hatta yastayqiz. Yastayqiz dari orang tidur sampai dia terbangun. Maka ketika dia tidur, tidak terbebani apa-apa. Terbangun baru mulai terbebani. Itu. Kalau jam 11 gimana Pak Haji baru terbangun? Ya rasa-rasanya nggak mungkin lah tidur jam 2, jam 11. Ya, kalau jam 8 udah terbangun, mau jam 8 silahkan saja. Toh, Allah juga tahu bahwasanya benar-benar, tapi kalau dibuat-buat, udah itu adalah pelanggaran. Dan kita sendiri sebetulnya yang paling tahu. Tapi kalau benar-benar ketiduran, saya rasa nggak ada masalah, karena nggak sering. Ya. Jadi kalau kata Bu Roma Irama, kalau keseringan lupa itu mah disengaja. Nah, itu mah disengaja. Masa lupa melulu gitu. Masa itu ya, tuh. Anin naimi hatta yastayqiza. Orang tidur sampai dia terbangun. Orang kena beban. Orang lupa sampai dia ingat. Itu juga. Wah, lagi minum nih. Lagi bulan Ramadan, puasa, minum 2 gelas baru ingat. Beneran ini ya, beneran ya. Lanjut puasanya. Ya, baik Pak Haji. Nah, gitu ya, itu Pak Tajri. Ya Pak Haji, ini ternyata masih ada 2 pertanyaan Pak Haji. Siap. Masih bisa dilanjut Pak Haji ya? Lanjut. Ya, saya gabung Pak Haji ya. Ya. Ini yang pertama dari rakyat jelata dan kedua dari Bapak Cecep. Cakep, rakyat jelata segala. Assalamualaikum Pak Haji, mau tanya bagaimana kiranya agar sholat kita mampu mencegah perbuatan keji dan munkar? Adakah kiat-kiatnya? Terima kasih Pak Haji. Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mengetahui kualitas sholat kita? Bagaimana cara mengukur dan mengidentifikasi lainnya? Siap Pak Haji, begitu pertanyaannya. Ya. Pertama, karena sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Gitu ya. Jadi, sholat, ketika kita lihat dari 3 aspek tadi, 3 proses tadi, pertama 4 malahan. Kenapa sih sholat? Pasti karena ada perintah. Perintah dari Allah, perintah dari Quran, perintah dari ini. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan anak kalau umur 7 tahun terus ingatkan sholat, umur 10 nggak sholat juga dipukul. Memang berangkat dari kita kecil dulu sesungguhnya. Kalau udah terbiasa, karena terpaksa akhirnya jadi biasa, akhirnya menjadi kebiasaan gitu. Ya itu akan terbangun dengan baik. Nah, seperti itu gitu. Dan bagaimana caranya sholat bisa mampu mencegah perbuatan keji dan munkar? Saya rasa pemahaman dari sholat itu sendiri. Ketika berwudu itu ya membersihkan muka, tangan, menyapu kepala, mencuci kaki, itu kan namanya bersuci. Kalau bersuci itu ya jangan terkotori. Jadi saya rasa sholat yang dipahami dan dihayati maknanya, tentu sholat juga tidak berdiri sendiri. Orang sholat
sudah terbiasa berkomunikasi dengan Sang Ilahi atau Tuhan. Yang tidak kelihatan saja, dia bisa sungkan dan bisa merasa terikat dan terpantau. Karena Quran, sholat juga harus bareng dengan baca Quran. Quran kan kalau banyak, baca Quran apalagi baca juga terjemahan bagi yang nggak ngerti. Artinya kalau saya sih, insya Allah kalau terjemahannya ngerti lah. Kan di Quran ada wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya wa inna alaikum lahafizin, bagimu itu ada pengawas. Nah, pengawas itu sama dengan CCTV sekarang. Kiraman katibin. Kiraman katibin raqib dan atid. Raqib dan atid. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apapun yang kamu kerjakan. Dan risikonya udah ada. Innal abrara lafi na'im. Bagi yang berbuat baik itu mendapatkan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan bagi yang jahat, mungkar, itu mendapatkan jahim. Jahim itu neraka atau siksaan. Jadi asal dipahami yang begitu aja ya dengan sendirinya. Sholat itu ya, walaupun awal-awalnya terpaksa, lama-lama dia terbiasa dan menjadi kebiasaan. Nah itu akhirnya, dia kan sholat itu pasti nggak berdiri dengan sendiri. Jika sering kamu sholat, atau sholat, buka-buka tentang sholat juga di ini misalnya di media internet atau apa, kan kita juga pelan-pelan tergiring itu. Diri kita ini untuk berlaku baik. Karena sholat dengan berbagai aspek yang melekat pada ajaran sholat itu sendiri. Gitu. Bagaimana misalnya di doa kita, bagaimana kita menghapuskan dosa kita dari kesalahan, seperti Allah membersihkan kotoran dari kain putih, seperti menjauhkan timur dan barat. Ini di doa, di tahiyat, ya apa. Ini kan kalau kita lihat artinya, itu bagaimana ya upaya untuk pembersihan diri. Dan pengharapan kepada Allah. Dan perlindungan kepada Allah. Sholat itu kan pernyataan, dan harapan. Dan permohonan. Kan itu intinya sholat itu isinya. Ungkapan-ungkapan Allahu Akbar itu kan pernyataan. La ilaha illallah itu pernyataan. La haula wala quwwata itu pernyataan. La ilaha illallah pernyataan. Ada Allahumma berarti itu permintaan. Astagfirullah itu juga permintaan. Nah seperti itu. Jadi saya rasa artinya di sini sholat. Ketika kita pahami, sekalian pertanyaan yang kedua tadi ya, kenapa sholat? Itu kan ada alasannya. Saya ikut-ikutan aja, ya nggak apa-apa ikut-ikutan dulu. Ada prosesnya, ada makom-makomnya gitu. Paksa saya, Allah apa-apa, paksa ya Allah. Saya terpanggil, wah itu udah hebat. Ada yang sholat karena terpanggil. Siapa yang manggil azan? Oke. Kemarin ada keributan dikit ya. Menyamakan azan dengan suara gonggongan gitu ya. Ini kan ramai juga ya sekarang. Nah, kita nggak malas lah ngebahas-bahas gitu. Jadi kenapa sholat? Tanya dulu kita. Siapa yang maksa? Saya ngikutin ini, itu nggak enak, tetangga nggak apa-apa, itu dulu, titik berangkat silahkan aja. Yang penting nanti menuju sholat yang sesungguh-sungguhnya. Nah, nanti belajar proses mempelajari itu. Setelah kita tahu mau apa kita sholat, apa dasarnya, siapa yang nyuruh, dapat apa kita sholat, itu lebih bagus. Memang kalau skripsi itu alasan pemilihan judul, udah dapat latar belakang masalahnya. Baru kita cari bagaimana itu sholat. Oh ini. Itu kalau ada sholat ini, apa saja ajarannya,
Jadi kalau udah macam-macam yang kita ketahui tentang sholat itu akan membantu kita untuk menggiring diri menjadi orang yang melaksanakan substansi dari sholat. Substansi itu ya prosesi dulu, prepare-nya dulu, kenapa alasannya kenapa dulu, baru namanya ada pra-nya gitu ya. Nah, pra-nya itu alasannya segala macam. Itu pra-nya. Alasan realistisnya ya, realistisnya juga. Dan setelah tahu itu semua baru kita prosesinya. Setelah prosesinya kalau udah sholat konsekuensinya apa gitu. Baru namanya outputnya apa dan outcome-nya apa. Seperti itu ya. Jadi asal mau banyak kali informasi yang bertebaran sekarang. Cuman kita bersolat juga dasar-dasarnya jelas dan sholat juga wajib, qobliyah, ba'diyah, sholat malam. Ya, nggak usah muluk-muluk dulu. Ya, bisa sholat wajib aja itu udah mantep. Tuh, tapi banyak juga membaca-baca tentang sholat dengan berbagai aspeknya, sehingga akan lebih bermakna lagi. Prosesi sholat nggak bisa tergantikan. Oh, udah apa saya mah, walaupun nggak sholat juga, sekarang saya udah tahap efek dari sholat yang saya lakukan sekarang bukan sholat. Oh, tetap sholat, prosesinya tetap jalan, cuman jangan berhenti di prosesi, ada aktualisasi, ada implementasi, ada konsekuensi, ada output dan outcome. Itu menurut saya gitu. Seperti itu, sehingga sholat itu ada kebermaknaannya. Itu seperti itu. Jangan sampai disindir oleh Allah dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka dapat neraka malah orang yang sholat. Seperti itu ya. Nah, jadi sekarang maka ilmu penting juga, sangat penting untuk memaknai sholat itu sendiri. Seperti itu. Oke, rasa itu. Baik Pak Haji, silakan dilanjut Pak Haji, pertanyaannya dicukupkan dulu. Ya, saya rasa itu udah jam 10 kurang seperempat ya. Ya, semoga ini merupakan pemantik saja. Mungkin dari kampus ada yang bertanya. Ini Pak Hijrah, hanya subhanallah saja. Ada yang tanya dari kampus, itulah. Dari kampus kalau ada ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Cukup ngantuk. Apa gitu. Nah, saya tunggu di kampus, kalau nggak ada saya tutup ini. Ada dari kampus? Bang Fozid, Pak Hijrah, Pak Endra, apa siapapun lah. Siti Hanifah, Pak. Ya aduh, Ibu Ketua Aisyah ini, Bu Dekan, Bu Doktor Haja Hanifah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Udah malam nih, tapi nggak apa-apa, Pak. Ya, silakan Bu, silakan. Saya sependapat, Pak, dengan apa yang dijelaskan dengan Bapak, bahwa sholat itu hendaknya menjalin hubungan intim dengan Allah. Nah, saya mohon dikoreksi. Selama ini usaha untuk sholat khusyuk nih Pak. Karena setelah didahului niat yang benar, gitu, sholat apa kita? Gitu. Itu sholat itu kajian, saya mengkaji nih Pak ya. Mudah-mudahan nanti tolong dikoreksi benar apa enggak. Saya khawatirnya salah sholat saya itu. Nah, kalau salah sholat itu kan tadi Bapak menyampaikan bahwa sholat itu adalah sebagai untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan sholat itu tolok ukur seseorang itu, manakala sholatnya benar berarti semuanya akan menjadi benar. Nah, saya mengkaji sholat yang saya lakukan, mohon dikoreksi, bahwa sholat setelah didahului niat yang benar, sholat itu ada 3 tindakan ibadah, yaitu ibadah fisik, ibadah lisan, dan ibadah hati. Nah,
ketika ibadah fisik, berarti fisik kita tentu harus tadi Bapak mengatakan suci, benar, wudhunya benar, dan ketika kita sholat, gerakan sholat itu benar, dibarengi dengan ibadah lisan, lafadz kita itu juga benar, dibarengi juga chemistry, hati kita menerjemahkan juga dengan benar. Nah, karena di dalam sholat itu, selain doa, juga terdapat pujian-pujian kepada Allah. Nah, kalau saya mengkaji lagi dalam surat Al-Isra ayat 7, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, in aksantu li anfusikum wa in aksantu falaha. Sesungguhnya kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kita, dan kalau kita berbuat kezaliman itu juga akan kembali kepada kita. Nah, kembali kepada sholat, Pak. Sholat itu isinya adalah selain doa adalah pujian. Maka ketika kita melafadzkan Allahu Akbar, tangan kita diangkat dengan benar, kemudian lafadz kita juga benar, dan hati kita menerjemahkan dengan benar. Contoh lagi misalnya, Sami Allahu liman hamidah. Jadi maha mendengar engkau lagi maha terpuji. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi sungguh Allah itu terpuji yang meliputi langit dan bumi dan yang engkau kehendaki. Nah, ini kajian saya, ini mudah-mudahan tolong dikoreksi. Kalau kita memuji Allah, sesungguhnya pujian itu akan kembali kepada kita. Nah, saya kalau sholat kita itu benar, tadi 3 tindakan ibadah itu, alangkah indahnya sholat itu. Sehingga kita, kalau kita memuji Allah, meliputi langit dan bumi, maka sesungguhnya kita akan menjadi hamba Allah yang terpuji juga. Nah, yang saya tanyakan nih Pak, saya melakukan sholat seperti itu, salah atau tidak? Karena sebelum ini saya sholat misalnya ingat jemuran, waduh hujan, ingat jemuran misalnya. Nah, ketika saya melakukan sholat dengan cara seperti itu, sepertinya saya itu lebih khusyuk. Namun, gitu, dengan sholat sudah berusaha seperti itu, tapi saya dalam keadaan sehari-hari tetap aja ada salahnya gitu. Nah, bagaimana? Berarti kalau saya masih melakukan kesalahan, baik dalam hubungan sosial, hubungan pekerjaan, hubungan antar keluarga, misalnya nih Pak, berarti sholat saya juga belum benar gitu. Nah, bagaimana cara memperbaiki sholat saya itu agar benar dan sehingga akan menuntun saya ke depan menjadi lebih benar gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Haja Hanifah, pimpinan Aisyah dan juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMT. Sholat yang saya sampaikan tadi, prasolat itu kan wudhu. Clear ya, wudhu itu ya di Quran disebutkan iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, wajah, tangan, dan menyapu kepala dan kaki, mencuci kaki. Nggak ketemu air berarti bertayamum, clear itu ya. Sekarang masuk pada sholatnya. Sholat dalam perspektif fikih, ilmu hukum, ilmu syar'i, ilmu ibadah, kemudian juga ada pedomannya. Ketika telah melakukan rukun sholat, selesailah, salah sholat itu.
lulus sholat udah selesai itu, Bu. Cuman persoalan kualitas. Nah, kualitas. Kalau gugur sholat udah gugur. Jadi ya, lakukan sholat kayak apa, Ibu? Ingat jemuran, ingat masakan, ingat ikan disambar kucing, di apa ya? Itu mah ya udah kualitasnya saja. Kalau sahnya saya berwudu atau bertayamum menyusah, laksanakan sholat selama wudunya belum batal, sahlah sholatnya secara hukum atau fikih. Ya, seperti itu, Ustaz. Persoalan grade-nya A, B, C, D atau kualitasnya Z kali ya. Nah, itu saja sesungguhnya. Maka ada orang ilmu yang mengatakan ilmu tasawuf itu diantaranya, kalau orang sedikit saja dia mengingat yang lain di luar Allah, batallah sholatnya. Itu bukan batal secara hukum, Bu. Batal secara disiplin ilmu tasawuf. Ilmu zuhud gitu. Jadi makanya orang lihat ada yang sholat kadang-kadang kayak nyari sinyal, Bu. Allah, oh betul-betul sampai, nah ini saya lihat orang ini lagi mendalami ilmu tasawuf. Kayak nyari sinyal gitu, Bu ya. Jadi sholat ketika sudah dilaksanakan praknya, sholatnya itu syaratnya sudah dilakukan menjelang sholat, clear. Ketika melaksanakan rukun dari sholat itu sendiri, clear, sah sholatnya. Persoalan kualitas. Maka saya bilang prosesinya, sholat Ibu udah benar, dan nggak ada salahnya itu. Nah sekarang dalam prosesi sholat itu, ada yang ingin kita tingkatkan kualitasnya. Pertama, kualitas gerakan. Kata Ibu kan ibadah fi'il, ibadah perbuatan, ibadah fisik, clear. Kan kalau bisa berdiri ya berdiri, kalau duduk ya duduk, kalau enggak ya tidur saja. Itu persoalan kemampuan fisik juga. Yang kedua, ibadah lisan, hadi bacaan. Ya kalau orangnya cadel gimana? Di mata Allah lebih berkualitas yang mana? Secara personality bagi Allah nggak ada masalah, itu kan cadel dari Allah. Tapi untuk imam yang didengar oleh publik disarankan jangan yang cadel, yang fasih bacaannya, ini kan didengar oleh publik. Tapi buat diri sendiri itu ya personal saja, belajar saja diam-diam, dipahami, apa gitu. Jadi hanya meningkatkan kualitas. Nah, meningkatkan kualitas itu tidak, kalau saya walaupun saya hanya mengerti apapun redaksi sholat kayak Ibu tadi, sami Allahu liman hamid. Sami Allah, Allah Maha mendengar. Jadi subjeknya Allah, predikatnya sami'a, dan objek itu kita. Itu kalau diurai dalam kalimat bahasa Indonesia. Rabbana walakal hamdu. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala pujian. Ya, sepenuh langit dan sepenuh mil'u. Mil'u itu artinya sepenuh ya. Langit, bumi, dan sepenuh keduanya. Jadi ketika memahami redaksi sholat, itu akan menambah kualitas pemahaman. Dia ada tahapannya, Bu. Jadi kualitas pemahaman yang kita baca itu apa? Allazina yafhamu ma bima yaqra'un. Belum tentu kualitas sholat saya mungkin lebih kualitas dari itu, tapi hidayah, efek dari sholat itu, karena saya juga barangkali kualitas kehidupannya masih kurang bagus, pengaruh pada sana sini, ya mungkin Ibu, walaupun nggak begitu paham tentang bacaan seluruhnya, tentang dari arti sholat itu, tapi lebih berefek kepada kehidupan Ibu. Jadi ini output dan outcome dari sholat. Itu beda lagi. Jadi kalau sekedar kualitas, ada kualitas kuantitatif, ada kualitas substantif. Kualitas kuantitatif, ya kami anak santri ya secara kuantitatif ini tahu. Baca sambil merem juga tahu itu artinya apa yang dibaca itu semua. Tapi secara substantif, bisa jadi anak yang bukan santri lebih menghayati efek dari sholat itu. Lebih patuh, lebih taat waktu, lebih apa gitu. Seperti itu. Jadi saya rasa banyak aspek yang perlu ini. Namun dari berbagai variabel dan indikator yang terkait dengan sholat itu, satu persatu kita
pahami dan kita dalami. Nah, ada orang nggak ngerti apa-apa yang dia baca itu, tapi dia sampai bercucuran air mata ketika berdoa, tapi dia ngerti yang dia baca itu apa. Nah, tapi dia langsung berkemistri langsung dengan Allah. Salahkah itu? Enggak salah juga. Alangkah lebih indah lagi kalau dia paham. Jadi kalau malah sekedar sah, secara hukum clear, nggak ada masalah gitu. Hanya kualitas. Kualitas, ada kualitasnya yang bernuansa kuantitatif, ada yang bernuansa kualitatif atau substantif itu. Jadi seperti itu. Terus itu berarti secara kuantitatif memahami makna dari bacaan itu tentu orang Arab loh yang paham-paham. Iya. Tetapi efek dari sholat, ternyata orang Arab juga nggak jaminan dia akan lebih soleh, soleha, lebih damai. Ya, nggak juga gitu. Tapi nggak juga orang Arab itu ketika saya ajak bahasa Fushah, bahasa yang diredaksikan, banyak yang nggak paham juga mereka. Madrid. Jadi nggak tahu mereka juga tidak. Jadi di sini menurut saya yang ibu lakukan itu ya saya tahu ibu kualitas orangnya ya rajin sholat segala macam, wajar saja ibu karena kompetensi di bidang itu kan memang bukan di pesantren dulu. Tapi apa yang ibu sebutkan tadi secara bahasa itu juga udah merupakan dan memahami redaksinya itu artinya memang itu. Gitu. Maka dengan demikian prosesi sholat itu clear, nggak ada masalah. Efek dari sholat, walaupun saya secara kuantitatif mengerti redaksinya, belum tentu output dari sholat saya lebih berkualitas di depan Allah dibandingkan ibu. Belum tentu, nggak jaminan. Cuman, ketika sama-sama berkualitas di depan Allah, saya lebih lengkap. Karena indikatornya terpenuhi semua. Nah, tetapi, nilai akhir, tetap itu hak prerogatif Allah. Namun kita lihat, ada orang memandang sholat itu yang penting efeknya apa? Ya, bukan efeknya saja, prosesi juga penting. Kan gitu kan? Saya mah, walaupun sholatnya ketinggalan, tapi efeknya saya nggak begitu. Jadi, sholat itu ada perintah prosesi, prosesnya, ada perintah praknya, ada perintah dari efek dari sholat itu apa. Nah, itu. Sholat ibu clear dalam satu, clear ya, sah. Nah, tinggal peningkatan kualitas saja dari beberapa variabel dan indikator yang ada dalam sholat itu. Nah, itu seperti itu. Maka saya lihat sekarang masyarakat rajin apa namanya berhenti pada ritual sholat itu sendiri, bagus apa cuman secara kenegaraan sudahkah sholat secara kedaerahan kita sholat itu mendorong keindahan peradaban, kemajuan peradaban. Itu juga sangat tergantung pada goodwill pemerintah juga. Maka Umaro itu menyiapkan yang penting juga. Gitu. Maka di UMT ada reward dan punishment-nya bisa masuk tukin, itu kan bagian dari apa namanya ya kebijakan lembaga untuk mendorong warganya menjadi lebih ini gitu. Seperti itu. Jadi gitu Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu, sama-sama. Oke. Ini dari Agus ya. Ya, masih ada pertanyaan Pak Haji. Ya udah, satu lagi ya, sudah jam 10 nih. Iya, saya bacakan Pak Haji ya. Pak Haji, Assalamualaikum. Salam. Ini dari Sadullah Pak Haji, pengen nanya. Waduh, ya Sadullah. Ini Pak Haji, tentang kodok ya, sholat mengkodok. Apakah kita diterima mengkodok sholat itu bertahun-tahun gitu Pak Haji? Mengganti waktu masa-masa muda yang bolong-bolong lah gitu. Apa kita mengkodoknya bisa sah atau gimana Pak Haji? Dalam Quran, ini Quran ya, hadis yang saya temukan cuman iza kumtum maridan aw ala safar aidatu min ayyamin ukhar. Kalau kamu dalam sakit dan dalam perjalanan ganti dan area yang lain gitu.
Jadi kalau mengqadha itu saya belum ketemu ininya, cuman ada sih di beberapa pendapat ulama, para ahli juga ada yang membolehkan. Bahkan ada yang ya nggak apa-apa, lebih bagus daripada enggak, kan gitu. Cuman begini aja, kalau memang ingat masa muda nggak sholat, apa udah sekarang saja diperbaiki hidupnya. Yang ada di sholat itu yang menjamak, mengqashar. Makanya kita perlu ilmu. Mobil misalnya, macet di puncak, apalagi liburan panjang itu. Sholat aja di mobil. Karena kalau ditunggu-tunggu ntar udah 3 lapis sholat juga belum dapat kena macet. Apalagi nggak dekat ini, nggak dekat pemberhentian. Jadi menurut saya sholat ngadapnya kemana aja, niatkan ke menghadap ke kiblat. Berwudu nggak ada air ya tayamum mah dikeprek-keprek aja itu jok mobil depan kita udah akan tayamum. Jadi saya rasa kalau memang ilmunya ada, niat baiknya ada, nggak ada yang sulit. Namun mengqadha sholat yang bertahun-tahun ditinggalkan itu, dah mohon ampun saja, beristighfar, ya banyak berbuat baik, ya malul hasanati tamhu hasyiat. Perbanyaklah berbuat baik untuk menutupi yang jelek-jelek. Tapi kalau udah tahu, udah insaf, udah tobat sekarang, jangan akan tinggal sholat lagi. Itu anggaplah zaman jahiliyah dulu gitu. Jadi mengqadha berbulan-bulan, bertahun-tahun itu, saya rasa kita nggak mengenalnya secara secara tuntas, namun ilmu di kita itu menjamak dan mengqashar. Nggak bertemu air bisa ditayamum, menghadap kemana saja, misalnya mau kemana aja lah ke muka bumi ini. Maka di sini kalau ada yang membolong-bolong itu, ya di ini aja, berbuat baik aja yang banyak, dan ke depan jangan tinggalkan lagi. Seperti itu. Dan ada pendapat ulama itu juga, ya beda lah di Muhammadiyah, saya rasa nggak ada pemahaman itu gitu. Nggak ada ini, itu pendapat seperti itu. Cuman bukan berarti lain kita menyalahkan tempat yang lain juga. Itu ada juga yang berpendapat bisa seperti itu. Cuman tekniknya bingung kita. Versinya tinggal berapa waktu sih, mau dijadikan angka berapa gitu. Itu yang bingungnya nanti. Ya udah, mohon ampun saja, perbanyak sedekah. Ya nggak bisa juga. Kalau puasa kan bisa diganti sama fidyah. Sholat belum ketemu kita. Mengganti sholat itu apa? Seperti itu. Jadi yang udah. Sebisa mungkin berbuat baik. Berbuat baik itu senyum aja berbuat baik, kata-kata yang baik berbuat baik, menolong dengan tenaga berbuat baik, nggak mesti hanya uang, nggak mesti barang. Berbuat baik juga udah mampu, berkata baik, patuh, apalagi sedulah banyak bantu orang, sering bantu saya juga, itu juga udah berbuat baik gitu. Jadi saya rasa mengkonversinya agak susah, Dol. Misalnya sedula tinggal sholatnya 2 tahun. 2 tahun, setahun 355 hari, 365 kali 5 kali 2. Abang, berapa kali tuh? Hampir 3.000. Hampir 3.000 waktu. Kan setahun kan 1.365. Kali 5, ya. 36 kali 5. Iya. 1.800. Ya tak? Iya, Pak Haji. 1.800 kali 2, 3.200 waktu. Siapa yang mau gantiin tuh? Mau diuangin? Nggak ada. Bingung kan? Jadi ya udah, mengkodok-kodok itu mah kalau ketinggalan kemarin, kenapa ditinggalin? Nggak asli ya dosa. Itu aja. Kenapa? Kan apa alasannya? Mau ke puncak, jam berapa ke puncaknya? Macet tadi Pak jam 3 sampai jam 8 malam. Ya kenapa tadi nggak waktu dohornya nggak dijamak? Oh berangkat jam 11 Pak Haji, ya udah di mobil aja. Ntar ketemu lagi jam 12 malam, sholat lagi nggak apa-apa. Jadi
ada ilmunya gitu ya. Ya, Jadi itu sebetulnya pengkonversinya Dul. Ya, Pak Haji. pengkonversinya agak bingung. Makasih Pak Haji. Ya, kalau puasa bisa. Gitu, makasih. Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kualitas sholat kita, cara mengukur dan mengidentifikasinya. Ya, kalau ukurannya ya. Saya rasa cukup Pak Haji. Ya, cukup ya. Iya. Makasih banyak nih atas segala perhatian. Mohon maaf kurang berkenan udah jam 10 lewat. Semoga saya juga atas nama pribadi, keluarga, pengurus Mushola Ar-Raudhah mengucapkan selamat meningkatkan ibadah dan memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Saja. Nasr minallah wa harib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari tausiah dan interaktif yang tadi terjadi, dan juga Allah meringankan langkah kaki kita untuk melakukan ibadah, baik ibadah dunia dan ibadah secara istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Kami dari wakil DKM Mushola Ar-Raudhah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian, dan kami juga mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam acara ini. Dan marilah kita tutup acara ini secara bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah.